Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan kita sama-sama diberikan Pagi. kesehatan dan kelancaran. Hari ini kita sesuai dengan tema kita sebagai bagian dari guru penggerak, kita akan membahas tentang implementasi pendidikan yang memerdekakan kaitannya dengan praktik pembelajaran yang ada di sekolah kita. Saya izin share screen Bapak dan Ibu. Ini materi yang akan kita lalui sekarang. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah belajar bagaimana itu merdeka belajar secara prinsip atau filsafat merdeka belajar. Mari kita bawa filsafat tersebut ke dalam ruang-ruang kelas kita. Apa sih yang harus kita lakukan di kelas kita supaya memang merdeka belajar itu bisa dilakukan secara praktis dengan siswa-siswa kita. Sebelum ke sana, Bapak Ibu, mari kita coba memotret keadaan kita masing-masing. Bapak Ibu diharapkan bisa menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Kaitannya dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua, model pembelajaran interaktif apa yang sesuai dengan kelas Bapak dan Ibu? Alasannya kenapa? Untuk bisa menjawab itu, Bapak Ibu silahkan kunjungi Padlet ini yang nanti saya kirim ya, itu linknya di kolom chatnya. Bapak Ibu silahkan bisa mengunjungi Padletnya di sana dan silahkan memberikan resumenya atau komennya. Silahkan Bapak dan Ibu. Yang kedua, nah ada Pak Mujib, terima kasih Pak Mujib. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan di tengah pandemi membuat video pembelajaran sehingga siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Oke, Pak Mujib sangat luar biasa ini sudah melaksanakan ini. Pak. Oke, selanjutnya ini ada pembelajaran aktif menghargai perbedaan. Pak Teguh, ada Pak Adang. Kegiatan pembelajaran kurang maksimal karena beberapa hal proses sinergitas antar semua lini. Ini yang sedang terjadi ya di sekolah Bapak dan Ibu kaitannya dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Terus yang kedua, model pembelajaran interaktif apa yang sesuai di kelas Bapak dan Ibu? Alasannya apa? Ini yang sudah dilaksanakan, mencoba model flip classroom sehingga PTM terbatas bisa lebih maksimal. Baik, mungkin yang lain bisa ditambahkan alasannya kenapa gitu. Di sini Pak Mujib alasannya terbatas sehingga PTM terbatas bisa lebih maksimal. Oke, terima kasih Pak Mujib. Terus yang lain ada Bu Dewi, model pembelajaran proyek ya. Oke. Ada yang lain ini mencoba pembelajaran dengan project based learning di tengah pandemi disesuaikan dengan tugas di rumah masing-masing. Terima kasih Pak Teguh, Pak Adang. Dengan aplikasi belajar ID lebih kompleks dan sangat bermanfaat. Baik. Baik Bapak dan Ibu, dari sana kita bisa melihat ini kondisi kita sekarang dan model-model pembelajaran yang mungkin yang sudah dilaksanakan atau kira-kira ada keinginan Bapak dan Ibu untuk memaksimalkannya. Bapak dan Ibu, selanjutnya ini karena setiap model pembelajaran, setiap kelas itu tentu kan berbeda ya. Kita tahu konsep merdeka belajar. Nah, kira-kira saya minta tanggapan Bapak Ibu langsung saja raise hand. Gitu, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan kegiatan pembelajaran yang memerdekakan. Jadi, silahkan siapa dulu? Bu Indri ya, Bu Indri, mangga. Jadi kalau untuk memerdekakan pendidikan dalam proses pembelajaran adalah memang kita bisa memberikan kebebasan anak-anak. Kalau untuk bicara usia TK berarti sesuai dengan umur dan perkembangannya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sesuai dengan umur dan perkembangannya ya.
Satu lagi dari Bapak-Bapak mungkin? Silahkan. Saya, Pak. Pak Mujib silahkan. Ya silahkan Pak Mujib. Oke, terima kasih. Menurut saya banyak hal yang bisa kita lihat, tapi kita harus fokus kepada siswa, karakter siswa. Kalau saya lebih suka melihat dari gaya belajar siswa harus kita sesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, Terima baik. kasih. Dari dua tadi kita bisa melihat satu dari kompetensi yang harus kita perhatikan, yang kedua dari karakteristik siswanya ya, dari gaya belajarnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya kembali oke, ingin share screen lagi nih. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Baik, sebagai apa namanya? Untuk pemahaman esensial, kita tahu ada pendidikan yang memerdekakan. Poinnya adalah menitik beratkan perubahan secara menyeluruh lahir dan batin sesuai dengan kodrat alami. Itu seperti yang diungkapkan tadi oleh Bu Indri dan Pak Mujib ya. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita berdiskusi poin-poinnya. Kenapa sebetulnya model pembelajaran interaktif itu harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Hal apa saja yang harus kita perhatikan? Dan model pembelajaran interaktif apa yang menurut Bapak dan Ibu yang bisa digunakan? Saya minta volunteer satu orang untuk menjawab itu. Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Baik Bapak, terima kasih. Kenapa kira-kira kita harus menerapkan model pembelajaran interaktif? Karena dengan model pembelajaran interaktif kita bisa bertukar gagasan, bertukar pikiran, saling memahami satu sama lain untuk mencapai kesepahaman bersama. Begitu kira-kira Bapak? Oke, terima kasih. Poin pertama itu dari Pak Teguh, kenapa ada interaktif supaya saling ada saling memberi, saling menerima supaya ada kesepahaman. Baik, untuk soal kedua, hal apa saja yang harus kita perhatikan ya ketika tadi itu pembelajaran interaktif, tentunya ada poin-poin yang diperhatikan. Mungkin lebih jelas lagi bisa dielaborasi poin apa saja yang harus disampaikan atau diperhatikan ketika kita mau melaksanakan kegiatan pembelajaran interaktif. Bu Dewi silahkan. Terima kasih Pak Husen waktunya. Menurut saya hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah media yang digunakan harus sesuai dengan umur dan zamannya siswa. Yang kedua, meskipun ini memerdekakan siswa dalam pembelajaran, tapi merdeka itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Jadi tugas bukan berarti tidak dikerjakan karena dia merasa bebas. Jadi kebebasannya, kemerdekaannya dibatasi oleh kemerdekaan orang lain juga. Demikian, terima kasih Pak Husen. Iya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Jadi merdeka, satu poinnya adalah tentu ada batasannya. Yang kedua, ketika melakukan pembelajaran interaktif, itu salah satunya yang harus dilihat medianya juga. Baik, Bapak dan Ibu, model pembelajaran interaktif apa? Ini yang kira-kira yang bisa kita digunakan dalam pembelajaran di kelas. Yang bisa menambahkan contoh model pembelajaran interaktif yang lainnya. Pak Mujib silahkan. Oke, terima kasih Pak Husen. Menurut saya model pembelajaran interaktif yang bisa digunakan itu banyak sekali karena banyak model-model yang bisa mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, salah satunya untuk saat ini saya menggunakan flipped classroom, classroom terbalik. Kenapa? Karena pertama PTM terbatas ini satu. Jadi jam pembelajaran di kelas yang terbatas, otomatis siswa sebelumnya sudah diberikan materi, sudah mencari materi di luar di lingkungan sekitarnya. Nanti kemudian materi itu akan dibahas di dalam kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Mujib menawarkan itu ada materi apa model pembelajaran dengan menggunakan model classroom. Jadi kenapa alasannya supaya siswa bisa menemukan sendiri permasalahan dan bisa dibawa ke kelasnya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, nah ini ada contoh tugas Bapak dan Ibu, membuat rancangan penggunaan. Nah, kalau tadi kita berbicara modelnya, sekarang kira-kira kan tadi sudah disampaikan ya dari beberapa peserta,
harus memperhatikan medianya seperti apa, peserta didiknya seperti apa, karakteristiknya ya, dan lingkungan seperti apa. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu berlatih, jadi pilih kelasnya tingkat yang mana, materinya apa, terus indikator kuncinya atau kompetensi yang ingin dicapai, dan model pembelajarannya yang akan dilakukan. Bapak Ibu menjawab itu, merespon itu melalui link Jamboard yang sudah saya bagikan di kolom chatnya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengunjunginya dan membuat responnya. Contoh-contoh pembelajaran dari materi ini ternyata model-model pembelajaran apa saja. Oke, ini dari Pak Mujib ya. Pak Mujib kelas 8 aritmatika sosial menggunakan model Flip Classroom. Oke, Bu Dewi Kusumaningrum, di sini pembelajaran proyek pada materi zat aditif kelas 8 di SMPN 1 Kramat. Baik Bapak dan Ibu, nanti untuk tugas ini Bapak dan Ibu bisa lengkapi dan kirim di LMS ya. Nanti karena kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, jadi Bapak dan Ibu lengkapi nanti kirim di LMS-nya masing-masing. Baik itu Bapak dan Ibu. Mari kita simpulkan Bapak dan Ibu. Ini ada tugas juga sebelum menyimpulkan. Ada aksi nyata Bapak dan Ibu nanti membuat skenario pembelajaran ya. Terus praktikan di kelas Bapak dan Ibu nanti dan videokan kegiatan pembelajarannya dan nanti diunggah di LMS-nya ya. Baik ini secara daring atau luring disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Bapak dan Ibu, itu mungkin kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana implementasi dari prinsip pembelajaran yang memerdekakan ketika kita bawa ke ruang-ruang kelas kita. Jadi pendidikan yang memerdekakan harus sejalan dengan lingkungan kita, tentunya kan seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat tadi ada beberapa contoh, mungkin ada dari teman-teman bisa menyebutkan dari contoh-contoh yang diberikan ya. Tadi ada yang pakai contoh-contoh model pembelajaran, bisa diulang coba satu orang untuk menyebutkan contoh pembelajaran apa saja yang sudah disebutkan tadi. Ada model apa tadi? Model apa saja? Project based learning. Oke, project based learning. Terus yang lainnya apa lagi Pak Mujib? Oke, Flip Classroom. Dan apa lagi tadi ada? Ibu Indri, lingkungan sekitar. Oke, memanfaatkan lingkungan sekitar. Baik Bapak dan Ibu, kita Bapak dan Ibu masih bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran. Chat itu kan nanti tadi di save ya, di LMS bisa saling baca juga. Terus di di Jamboard sama apa yang lainnya, media yang lainnya Bapak Ibu masih bisa lihat dan bisa saling melengkapi. Chat masih bisa kita lanjutkan untuk saling berdiskusi. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu kebersamaannya, Bu Dewi, Pak Mujib, Pak Teguh, Bu Indri, Pak Adang, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hari ini dan mempraktikannya di ruang-ruang kelas kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husen. Terima kasih Pak Husen.